qabliyah sholat Jumat. Ada nggak sih? Wa hadza aydan, dan ini juga minal masailil far'iyatil ijtihadiyati, juga bagian permasalahan furu' percabangan al-ijtihadiyati yang bahasa ijtihad, allati la yanbaghi, yang tidak seyogianya tabadulul inkari fiha, ada perdebatan, perselisihan di antara umat Islam dalam perkara ini, karena ini masalah ijtihadiyah saja. Amma Syafi'iyatu, adapun golongan Syafi'i, faqalu, mereka berkata, na'am, ya, lil jum'ati, ya, sunnatun qabliyatun, ya, betul, dalam sholat Jum'ah atau sebelum sholat Jum'ah ada sunnah qabliyah, kazuhri li hadisin biha, sebagaimana sholat zuhur, ya, karena hadis yang terkait di dalamnya. Karena gini, dari golongan Imam Syafi'i, hukumnya qabliyah, ya, Jumat itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang memang menjelaskan itu, ya, bahwa nanti kita ketemu para sahabat itu juga mengamalkan. Ternyata qabliyah Jumat itu bukan qabliyah Jumatnya, ya, itu bukan amaliyah kita sekarang saja, tetapi sahabat juga sudah mengamalkan. Nah, nanti kita lihat hadisnya. Siyadatun, tambahan minal fakir, dari penulis kitab ini, oleh khabari Muslim, dan dalam atau menurut riwayat Muslim, idza shalla, tatkala salat, ahadukum, seorang dari kalian, al-jum'ata, salat Jum'ah, falyusall, maka salatlah qablaha, ya, salat sebelumnya, qabliyah, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan sesudahnya 4 rakaat. Ya. Jadi merujuk pada hadis Muslim, ya, maka orang yang sholat Jumat, ya, sebelumnya disarankan untuk 4 rakaat qabliyah dan sesudahnya 4 rakaat. Oleh khabari Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, an Ibnu Mas'ud, ya, ini riwayat Imam Tirmidzi, an Ibnu Mas'ud, ya, bahwa Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah, karena ada siapa Ibnu Mas'ud, ya, dia salat qabla Jum'ati, sebelum Jumat, arba'an wa ba'daha arba'an. Ya, ini sandaran hadisnya. Jadi Ibnu Mas'ud itu qabliyah Jumatnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Ini Ibnu Mas'ud, ya. Wa zahiru, dan zahirnya artinya jelas, ya, terang jelas dari hadis itu, annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud bitauqifin, mengikuti minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak mungkin, ya, Ibnu Mas'ud sahabat yang dekat Rasulullah, kemudian, ya, dia mengarang-arang sendiri, kan begitu, ya. Logikanya dia juga merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja di masa itu sahabat banyak yang tahu apa yang diamalkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan riwayat ini bisa kita baca di kitab Bejuri. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bejuri ini, beliau adalah guru besar di Al-Azhar, Kairo. Kemudian qala Syekh Ali Maksum, berkata pula Syekh Ali Maksum rahimahullah, ya, penulis kitab ini, pengarang kitab ini. Qala Qurdi Fadhan, ya. Imam Qurdi, ya,
Beliau menyatakan fi babis sholatil Jum'ah dalam kitabnya di bab sholat Jumat. Wa aqwa, adapun yang lebih kuat fi masyru'iyati dalam disyariatkannya ar-raka'ataini 2 rakaat qabla Jum'ah. Qobliyah Jumatnya itu 2 rakaat, itu yang lebih kuat. Ya, yang lebih kuat itu 2 rakaat. Ma sohahahu, sebagaimana telah mensahihkan. Ya. Siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban min hadis yang Abdullah, dari hadis riwayat Abdullah Ibnu Zubair marfu'an, yang hadir secara marfu'. Ma min sholatin, tidak ada dari sholat illa kecuali wa baina yadayha, di depannya ya, rakaatani 2 rakaat ya. Jadi tidak ada sholat ya kecuali didahului dengan 2 rakaat. Tidak ada sholat fardu yang didahului kecuali dengan 2 rakaat ya. Qalahu, telah meriwayatkan tentang hal ini di Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Merupakan hadis syarah kitab Bukhari ya. Sahih Bukhari. Jadi ada yang 4 hadisnya, riwayatnya, qobliyah Jumatnya, ada yang 2 ya. Kalau menurut merujuk kepada Muslim, Imam Muslim, maka ini qobliyahnya 4 rakaat ya. Dan juga Imam Tirmidzi ya, kabar Imam Tirmidzi, Ibnu Mas'ud mengamalkannya qobliyahnya 4 rakaat ya. Sahabat mengamalkan itu. Nah, sementara kalau merujuk kepada hadis Ibnu Hibban ya, itu 2 rakaat qobliyah Jumat. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, untuk qobliyah Jumat itu amalannya seperti itu, 2 rakaat, dan yang jelas sahabat sudah mengamalkan ya. Bukan ulama zaman sekarang saja, tapi sahabat juga sudah mengamalkan itu ya. Wa fi Fathil Wahhab, dan dalam kitab Fathul Wahhab juz awal halaman 56, khabarus syaikhaini, riwayat Imam Bukhari Muslim, baina kulli adzanaini sholatun ya. Antara 2 azan ada sholat ya. Ini sebagai tambahan menguatkan hadis yang tadi, ma min sholatin illa wa baina yadayha rakaatani ya. Tidak ada ya sholat yang kecuali di depannya itu didahului dengan 2 rakaat sholat sunnah. Dan semuanya ya, semua sholat fardu diawali dengan sholat sunnah ya. Kalau ba'diyah ada yang tidak ada, tapi kalau sholat fardu dengan qobliyah semuanya ada. Subuh ada, sholat sunnah fajar ya. Yang keberkahannya ya, para jamaah ya, keberkahan sholat sunnah fajar itu, qobliyah subuh itu, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih bagus darinya ya, seluruh isi dunia ini, khairu minad dunya wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Itu 2 rakaat fajar ya, sholat sunnah subuh ya. Maka jangan ditinggalkan ya, sholat sunnah fajar itu ya. Sebelum subuh ya, amalkan sholat sunnah 2 rakaat. Itu lebih bagus ya, Allah sampaikan ya melalui Nabi, melalui Rasulullah, itu keutamaannya ya, lebih bagus dari apapun yang orang impikan di dunia ini ya. Apalagi kalau Allah terima amaliyah kita. Qobliyah zuhur ada, qobliyah asar ada ya kan, qobliyah maghrib juga ada, dan juga qobliyah isya. Cuman untuk qobliyah maghrib ya, memang Rasulullah sampaikan
liman sya'a, bagi orang-orang yang mau saja. Tapi beda dengan yang lain, itu sangat ditekankan. Yang tidak ada di ba'diyah ya. Ba'diyah asar. Nah, itu enggak ada. Jangan sholat ba'diyah asar, juga subuh. Ya. Ba'diyah subuh ada? Enggak ada. Nah, ini jamaah. Kadang-kadang saya itu melihat ya. Pernah sih beberapa kali. Orang habis sholat subuh, mulai sholat sunnah. Ya kalau dia sudah masuk syuruk atau duha, nggak apa-apa itu kan. Tapi begitu salam, berdiri lagi sholat sunnah. Itu ini aliran apa ya? Tapi saya belum sempat ngobrol juga sih. Ya. Karena orang-orang yang biasanya bukan orang yang kelihatan ya, sering kelihatan di mata itu kan. Orang entah dari mana datang, ya, seperti itu. Asar juga, habis asar jangan ba'diyah asar. Summa qala Syekh, kemudian berkata siapa Syekh? Syekh di sini maksudnya Syekh Al-Mansur. Wa qala, dan telah berkata siapa Al-Qurdi, Imam Qurdi aydan juga. Qurdiun ala fadhal ya. Imam Qurdi juga berkata wa ra'aitu, dan aku melihat. Naklan secara mengutip ya. An-Syahil Mishkati, dari kitab Al-Mishkah Limulla Alil Qari, karangan Alil Qari menassahu ya, sebagaimana beliau menaskah. Waqad jaa, dan sungguh telah datang bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid ya, sanad sangat bagus. Kama qalahu, sebagaimana dia telah berkata sapan Iraqi, Imam Iraqi, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah qablaha arba'an. Rasulullah itu salat sebelum qabliyah zuhur, qabliyah Jumat arba'an, 4 rakaat. Jadi memang riwayatnya ada yang 4, ada yang 2. Itu aja ya. Dan yang mengamalkan juga bukan orang Indonesia saja. Ya, ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu mayoritas mengamalkan sholat qabliyah Jumat. Ya, mengamalkan itu. Wa fi Sunan Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi, kitab Sunan karya Imam Tirmidzi, di Ahmad Syakir fi babi. Ya, menurut Imam Ahmad Syakir fi bab ma jaa ma yaqra'u bihi fi sholati subuh yaumul jum'ah ya. Babnya judulnya panjang. Ma jaa ma nasahu adalah manasahu, apa yang telah menaskan. Karena ada siapa Ibnu Umar yutilus salata qabla al-jum'ah, yaitu memanjangkan sholatnya qabla Jum'ati, sebelum Jumat. Jadi sholat Jumat, qabliyah Jumatnya itu panjang. Wa yusalli ba'daha, dan kemudian ba'diyah Jumat dia amalkan juga. Rakaataini, 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Nah ini kalau ba'diyahnya diamalkan di rumah. Wa hadis, dan diriwayatkan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah yaf'alu dzalika, mengamalkan yang demikian itu juga. Jadi pada hari Jumat, ya ini hadisnya meriwayatkan demikian. Rasulullah juga mengamalkan demikian. Ya. Qabliyah Jumat, kemudian ba'diyah Jumat, tapi ba'diyahnya di rumah. Ba'diyahnya di rumah. Memang jamaah, mayoritas atau sebagian besar sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Ya, bagusnya memang di rumah. Jadi kalau sholat tahajud, ya bagusnya di rumah. Ya. Ba'diyah mayoritas Rasulullah mengamalkannya di rumah. Ya, di rumah. Qala fi 'aunil ma'bud. Ya. Ucapkan fi 'aunil ma'bud dalam kitab 'aunil ma'bud.
Qala telah berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fil Khulasah, ya, dalam Khulasah Sahih ala Syartil Bukhari, yang mengikuti syarat Bukhari, ya, bahwa berdasarkan kriteria yang dikembangkan Imam Bukhari, maka hadis tersebut itu sahih. Ya, sahih bahwa Rasulullah mengamalkan itu, mengamalkan qabliyah dan ba'diyah Jumat. Tapi ini tidak ada dalam hadis Bukhari, tapi mengikuti syarat hadis Bukhari, ini sahih. Ya, yang tadi disampaikan, ya, bahwa Rasulullah SAW karena yaf'alu dzalik, ya, ini ada di hadis Ibnu Umar yutilu sholata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi. Wa yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Jadi sahabat pertama yang mengamalkan qabliyah Jumat ada Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Umar. Itu yang mereka mengamalkan. Jadi memang bukan hanya satu orang, ya, lebih dari satu orang. Dan ini orang-orang yang terkenal. Itu jamaah. Jadi kita yang mengamalkan qabliyah Jumat, ya insya Allah itu bukan hal yang dibaru-barukan. Ya. Pernah suatu saat ada sahabat, ya, datang ke masjid. Datang ke masjid, lagi sholat Jumat, Rasulullah lagi di mimbar, ya, sebagai khatib. Kemudian sahabat datang langsung duduk. Kemudian Rasulullah tanya, kamu udah sholat belum? Padahal Rasulullah itu jadi khotib, ya. Ternyata khotib itu boleh negur ke jamaah kalau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada jamaah. Misalnya ada yang ngobrol, itu khotib sebenarnya boleh juga ngomong. Jangan ngomong. Tapi khotibnya. Itu juga, ya, Rasulullah contohkan seperti itu. Sahabat datang langsung duduk. Rasulullah tanya, kenapa kamu langsung duduk? Kamu udah sholat belum? Belum. Rasulullah suruh sholatlah 2 rakaat. Nah, jamaah, kira-kira kalau orang, ya, datang ke masjid lagi khutbah nih, ya, khutbah Jumat, langsung duduk. Kemudian Rasulullah nyuruh sholat 2 rakaat. Itu 2 rakaat itu 2 rakaat apa? Tahiyatul masjid ataukah qabliyah Jumat? Kira-kira apa? Qabliyah. Kenapa bukan tahiyatul masjid? Kan tahiyatul masjid itu kalau sudah duduk, ya sudah nggak ada tahiyatul masjid, ya kan? Tahiyatul masjid itu orang sebelum duduk, ya. Sebelum duduk di masjid, tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau sudah duduk, ya nggak ada lagi tahiyatul masjid. Nah, orang itu sudah duduk, maka sangat mungkin yang dimaksudkan adalah qabliyah Jumat. Itu hadis ini sangat populer. Ya, jadi ini ya insyaallah ya wallahu a'lam yang kita amalkan insyaallah tidak ada persoalan secara hukum. Wa qala al-Iraqi, dan telah berkata al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi dalam kitab Syarah Tirmidzi. Isnaduhu sahihun, sanadnya sahih hadis yang tadi, ya. Kalau Imam Nawawi juga menyatakan menurut standarnya Imam Bukhari, hadis tadi yang tentang Ibnu Umar mengamalkan 4 rakaat qabliyah di masjid dan 2 rakaat ba'diyah Jumat di rumah, dan menyatakan Rasulullah juga mengamalkan demikian. Menurut Imam Nawawi itu sahih mengikuti standarnya Bukhari. Al-Iraqi, Imam Iraqi menyatakan, ya, dalam Syarah Tirmidzi sanadnya sahih. La jarama tidak ada keraguan. Wa akhrajahu, dan telah mengeluarkan siapa Ibnu Hibban meriwayatkan hadis tersebut juga Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam sahihnya. Nah, ini bisa juga dilihat dari An-Ahkamil Fuqaha fi Muqarrarah
Nahdlatul Ulama al-Juz awal. Ini